dendam sesosok goib yang bernama kuntilanak. Wajahnya yang sangat menyeramkan, bola matanya yang keluar, bentuk tubuhnya tidak jelas, tapi semua bersimbah darah, amat menjijikan terlihatnya. Sesosok kuntilanak yang datang melalui mimpi itu mengancam saya untuk tidak ikut campur dengan urusan saya dengan seorang wanita yang selama ini sudah lama diincar. Saya kaget karena tiba-tiba dalam mimpi itu kuntilanak itu hadir dan mengajak tempur dengan saya. Sentak ketika saya bangun dari tidur, ternyata saya menyadari bahwa mungkin ini adalah suatu sosok makhluk gaib yang sudah lama mengincar seorang wanita. Ketika pulang dari sekolah itu kesurupan. Saya menyadari ketika bangun tidur bahwa sosok wanita yang tadi masuk ke alam mimpi saya itu adalah sosok jelmaan yang selalu merasuki ataupun membuat wanita ini surupan. Ternyata sosoknya adalah sosok kuntilanak yang rupanya menyeramkan, tidak jelas ya. Itu juga saya melihatnya melalui mimpi. Jadi melihatnya di alam mimpi ya. Sosoknya yang gak jelas, wajahnya yang gak karuan pokoknya. Matanya keluar dan penuh dengan bercak darah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran maksudnya. Siapa saja, di mana saja, kapanpun, dimanapun. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, Mata Goib. Suatu kisah pengalaman yang nyata. Kisah nyata yang diambil dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi maksudnya, pribadi diri saya sendiri. Bukan berarti saya ini mempunyai kesaktian ataupun mempunyai ilmu. Segala-galanya Allah yang menentukan. Ketika itu, suatu hari saya pernah menyadarkan seorang wanita yang sudah lama sering kesurupan ketika pulang sekolah. Seorang wanita yang sering sekali kesurupan ketika sudah sampai di rumah. Ketika itu saya terpanggil, ingin sekali menolongnya, walaupun sedikitnya saya mempunyai rasa takut bisa atau tidak saya ini. Hanya saja saya mempunyai pengalaman ketika saya sering bertempur di alam mimpi, ketika saya sering merantau di suatu tempat, ketika saya di kontrakan, selalu saja saya menemukan hal-hal yang bersifat goib ataupun makhluk yang tak kasat mata ataupun goib ya. Sering sekali saya bertempur dengan mereka ketika saya merantau. Di mana saja mungkin saya ini sensitif bagi mereka, dan dari pengalaman itu pengalaman yang istilahnya saya ambil pelajaran di setiap saya bertempur dengan mereka di alam mimpi. Saya ambil pengalaman, saya pelajari, ternyata bahwasanya mereka itu memiliki sifat yang sifatnya menggoda ataupun istilahnya jahil ya. Jadi selalu menjahili orang.
Dari situ saya mempelajari bahwa goib itu memang benar-benar berdampingan dengan kita dan ada ya. Dan kembali lagi kepada diri kita. Tidak semua orang percaya akan goib. Singkat cerita, dengan sering saya bertempur dengan mereka, saya mempunyai keyakinan melawan mereka itu hanya dengan ketenangan, selalu mengingat Allah. Karena ketika saya, kalau dibahasakan orang Jawa ataupun umumnya rep-rep atau apa itu, saya sering bertempur di alam mimpi dengan mereka, dengan sosok ini dan itu. Saya sering tidak bisa mengucap kata apapun dan nafas pun terasa sesak. Itu kejadiannya selalu di alam mimpi. Dan suatu hari pernah juga saya mempunyai keyakinan ketika mendadak kebetulan ada seorang yang kesurupan. Saya mencoba berdoa dan memohon kepada Allah. Ketika saya mencobanya, alhamdulillah langsung sadar, dan dari situ timbullah keyakinan saya untuk berkeinginan menolong seorang wanita ini. Dari pengalaman dan pelajaran itu, saya berkeyakinan bahwa Allah Maha melindungi, dan saya percaya punya doa, karena doalah suatu senjata orang mukmin atau orang Islam. Kalau saya sering mendengarkan ceramah itu ya, jadi doa itu adalah senjata orang Islam. Dari situ saya bertekad kuat dan berkeyakinan yang besar, Allah pasti akan melindungi. Melalui kita selalu berdoa, kita selalu mengingatnya. Singkat cerita, saya langsung saja menemui orang yang sedang kesurupan itu, wanita yang pulang dari sekolah. Dan disingkat cerita lagi, itu dari kata keluarganya sering kali terjadi kesurupan ketika habis pulang sekolah. Dan saya lihat dari seorang wanita itu ternyata orangnya pendiam, jarang sekali berbicara ketika ada masalah dan sering melamun. Dan saya mempunyai pendapat dan dari pengalaman saya bahwa memang benar ketika orang banyak melamun, ketika banyak pikiran, tidak pernah mereka sharing ataupun curhat kepada satu sama lain, sering sekali digoda ataupun diincar oleh makhluk goib. Makanya jangan kita sering dibawa melamun, mending kita sharing ataupun berjikiran dalam hati ya. Bukan maksud menggurui, saling mengingatkan saja. Saya tidak merasa punya ilmu ataupun mempunyai kesaktian apapun, tapi saya berkeyakinan yang besar bahwa ketika dengan kita tenang dan selalu berdoa mengingat Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Dan singkat cerita itu, saya langsung saja ketika wanita itu sedang kesurupan, saya mencobanya dengan keyakinan yang besar dan ketenangan. Ketika kita melawannya dengan nafsu, karena dengan pengalaman saya itu tidak pernah berhasil. Walaupun saya sudah membacakan doa, tapi dengan ketenangan dan kita selalu mengingat Allah, yakin Allah membantu kita, tenang. Jadi menghadapi mereka itu dengan ketenangan, karena mereka lebih tahu dari kita. Mereka lebih waspada dari kita. Ketika kita lengah nafsu, kita akan kalah. Ini diambil dari pengalaman saya ketika menghadapi mereka, para makhluk gaib. Jadi mereka itu memang pandai menipu kita. Dan itu juga sudah lama wanita itu sering mengalami kesurupan, dan sudah pandai juga sosok kuntilanak ini untuk menggocek saya ataupun menipu saya agar berusaha membuat keyakinan saya pudar, tidak mampu untuk menumpas ataupun mengeluarkan sosok kuntilanak yang ada dalam tubuhnya. Kuntilanak itu mengecoh saya, kamu tidak akan mampu melawan saya, kamu tidak akan mampu mengeluarkan saya, dan jangan ganggu urusan saya ingin membawa wanita ini. Terus kuntilanak itu berusaha mengoceh saya ataupun mengecoh saya dengan berbagai kata-kata yang istilahnya mengirimkan sugesti agar keyakinan saya pudar dan
merasa down, supaya tidak jadi untuk menyadarkan kuntilanak, untuk menyadarkan wanita itu. Alhamdulillah, saya mempunyai keyakinan yang besar. Saya terus langsung berdoa dan mencoba untuk menyadarkan sekaligus membentengi melalui doa atas izin kehendak Allah. Ya Allah, saya berkeinginan dan kabulkanlah doa hamba ya Allah. Semoga wanita ini tidak lagi diganggu oleh sosok gaib apapun, karena saya merasa kasihan dengan wanita ini dan melihat kondisi keluarganya yang selalu resah dan gelisah ketika seringkali wanita ini kesurupan ketika pulang dari sekolah. Seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa kita jangan terlalu banyak melamun ketika banyak masalah, karena selalu menjadi incaran para mereka makhluk gaib. Ketika saya sudah menyadarkan dan bersambung, saya sudah membentengi anak itu, perempuan itu, wanita itu maksudnya. Saya sudah mengasih nasihat agar kamu sering berzikir, sholat, minta perlindungan kepada Allah. Dan betul juga, kuntilanak itu mengancam melalui mimpi. Dan saya bertempur juga lah di alam mimpi dan bersambung di alam mimpi, karena saya terbangun. Hari keduanya datang lagi dan bertempur lagi. Kuntilanak itu memanggil teman-temannya ataupun rajanya, entahlah, saya nggak tahu. Dan semakin banyak pula teman-teman mereka. Dan di situ juga saya mengambil pengalaman bahwa mereka itu pendendam. Oh, dari situ juga saya mengambil pengalaman lagi dan menambah ilmu lagi, bahwa makhluk yang bernama jin itu juga pendendam ya, sama seperti kita. Tapi jangan menjadi seorang yang pendendam, jangan menjadi seorang yang nafsu, karena nafsu itu mencelakakan diri kita ya. Alhamdulillah, singkat cerita, usai sudah perjalanan, saya bertempur dengan sosok kuntilanak itu yang wajahnya enggak jelas, penuh darah, matanya yang keluar. Pokoknya seperti itulah, umum saja, seperti kita melihat di gambar-gambar. Memang kayak seperti itu juga melihatnya melalui mimpi ya. Kalau untuk melihat secara nyata saya belum pernah. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya ketika bertempur melawan makhluk gaib itu juga di alam mimpi. Dan di alam nyatanya ya itulah, seperti menyadarkan orang yang sedang kesurupan, mereka berusaha kuat untuk tidak keluar. Itu juga mungkin versi saya ya, sama juga dengan bertempur ya, karena ketika saya menyadarkan sangat susah, dan ketika sudah disadarkan wanita itu, sosok kuntilanak yang masuk dalam mimpi itu, dia berkata bahwa saya cedera ataupun mempunyai luka katanya. Sebagian tubuh saya ada yang hancur karena kamu menggunakan ilmu apa? Memang perkataan mereka memakai bahasa ilmu ya, entah jin itu jin apa, saya tidak mengerti. Dan singkat cerita lagi, alhamdulillah atas izin kehendak Allah, wanita itu sampai sekarang sudah lagi tidak diganggu oleh makhluk tersebut, karena saya sudah menyampaikan banyak nasihat agar tidak lagi melamun. Jika ada masalah masih mending sharing dan curhat, itu akan lebih menetralkan jiwa dan batin kita dan pikiran kita. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dari cerita nyata ini, kisah nyata yang dialami oleh diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak ada unsur bahwa saya ini mempunyai kesaktian ataupun unsur saya ini adalah orang hebat. Hanya sekedar berbagi pengalaman kisah nyata tentang hal yang gaib ya. Jadi manusia itu mempunyai banyak kekurangannya. Seperti saya ini, yang namanya nafsu itu pasti ada,
Jadi bila mana ada kata-kata saya yang mungkin agak menonjol ataupun kata-kata saya yang di luar batas, mohon dimaafkan karena itu adalah suatu sifat manusia yang serba kekurangannya, yang lebih itu nafsunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya adalah makhluk ataupun hamba Allah yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalian semua selalu dilindungi oleh Gusti Allah ya, Tuhan yang Maha Kuat. Jangan lupa selalu berzikir dan menjalankan ibadah dengan benar ya, agar kita selalu mendapatkan perlindungan oleh Gusti Allah ya. Jadi inilah adalah suatu kisah yang nyata yang dialami oleh diri saya pribadi ya. Jadi pengalaman pribadi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan lah, pokoknya karena saya kan makhluk yang lemah, makhluk yang mempunyai banyak kekurangan lah. Salam dari mata goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.